Tapi drop out aja. Saya enter,
Halo teman-teman, selamat sore. Sore Kak. Sore, Kak. Mantap. Zul, bisa ambil alih moderator, Zul? Oke, bisa, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, gimana nih kabarnya hari ini hingga hari ini? Sehat semua? Oh, alhamdulillah sehat, baik sekali. Alhamdulillah. Gimana nih, ada yang udah ngadain challenge kita kemarin? Udah ada yang bikin belum? Tuh, kemarin siapa tuh? Heidi, Al-Fatah ya. Udah. Terus siapa lagi tuh? Putri, Enggak, Kak, Rafifah. saya. Udah tuh, ada yang bilang udah. Mantap. Mantap, Masya Allah. Saya enggak. Mungkin nanti di sesi akhir ya, Kak Asbek ya? Dipresentasiin. Kenapa, Zul? Kita di sesi akhir aja ya presentasiinnya. Oke, boleh. Oke, berarti udah tahu kan semuanya hari ini mau belajar apa? Tahu, Kak. Apa? Bahasa R kan ya? Iya, bahasa R. Mungkin ada yang udah tahu nggak bahasa R itu apa? Mungkin ada yang udah coba ngulik atau ada yang baru tahu hari ini nih, apa itu bahasa R? Zulfa. Yap. Enggak. Ini dulu selesaiin T blue, baru kita masuk ke R gitu maksudnya. Oh, berarti ini mau diawali presentasi. Dulu nih, mereka udah benar-benar bisa belum gitu maksudnya. Oke. Yuk, langsung aja kayaknya tuh. Biar minus waktu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Mungkin teman-teman yang udah selesai buat visualisasiin datanya, bisa raise hand. Coba. Bisa raise hand. Share screen ini. Oh, mantap nih. Oh, duluan ya. Oh, Kak Rafifah juga. Ini saya mau ngecek dulu nih, siapa yang udah bikin visualisasi datanya dulu nih. Mau ngecek dulu. Coba raise hand sekali lagi yang udah bikin. Kak Rafifah. Coba diketik kalau chat enggak gitu. Iya, kalau enggak di kolom chat juga nggak apa-apa. Yang udah Kak Rafifah, Kak Heidi, Kak Al-Fatah, Putri, Kak Dery. Jadi nanti biar gantian gitu. Biar tahu siapa aja, jadi biar disesuaikan juga waktunya. Belum tahu Kak Putri. Oke, mungkin ini baru 2 ya, Kak Heidi sama Kak Rafifah dulu ya. Ini ada yang mau duluan, coba duluan mau visualisasiin, mau presentasiin datanya. Coba Heidi, share screen. Oke, Kak Heidi duluan ya. Kelihatan, Bang? Perfect. Mantap nih Heidi nih. Kelihatan. Jadi pengen bikin yang kayak di Google sih, gimana ya? Ya kayak gini kan, kalau di Google kan, kalau kita arahin ke peta yang negara kan keluar tuh. Nah, kayak gini kan nih, kayak gini kalau di Google tuh. Oke. Nah, jadi ada jenis vaksinnya, ada yang udah dosis pertama berapa persen, yang udah full berapa persen, dan total dosisnya berapa yang dikasih. Tuh. Nih, kalau Indonesia sendiri, kalau kita arahin, nah segini kira-kira. Bro Heidi, bro. Iya. Mungkin bisa jelasin dikit dulu nih. Ini datanya dari mana, terus tentang apa gitu. Oh, ini datanya tentang vaksin.
Nah di sini ya ambillah dari Kaggle nih kalau yang ini yang vaksin. Oke. Nah, kalau bawahnya ini jumlah apa? Total yang positif dan yang meninggal dan yang sembuh berapa? Ini dari Kaggle juga ngambilnya. Yang ini. Nah, kalau yang sebelahnya ini yang apa? Total kematian berdasarkan umur. Ini bukan di Kaggle sih. Jadi ada web, ada Excel-nya. Nah, terus saya copy paste aja jadiin CSV filenya. Nah, sama bawahnya juga ngambil dari Excel web lain gitu. Kalau yang bawahnya ini apa? Kematian berdasarkan penyakitnya. Jadi di sini apa? 46% hipertensi atau darah tinggi yang meninggal. Terus yang 8%-nya penyakit paru-paru, yang ini kardiovaskular tuh penyakit jantung, yang bawahnya diabetes. Gitu, Bang. Oke, Bro Heidi bisa jelasin yang di bagian atas sebelah kiri itu tentang bar apa tuh namanya? Yang mana ini? Enggak, yang map ya, yang Oh, yang map. Yang map. Oke. Iya, Iya. ini diagram apa nih? Diagram map kan? Bar map. Iya. Nama map. Terus yang di bawah map namanya apa? Biar teman-teman tahu nih. Namanya apa ya? Ada time-time gitu sih, lupa. Time series. Iya, pokoknya buat ngitungin waktu pokoknya. Yang di bawah time series, terus yang di atas namanya yang total date. Total date ini apa ya? Histogram kalau nggak salah ya? Atau Iya. Dan kalau yang bawahnya Yang di bawah itu pie chart. Oke. Coba ke sheet 1, sheet 2. Sheet 1 ini. Ini. 1, 3. Oke. Oh, ini yang map tadi ya? Iya, yang map. Ini harusnya 1 sih tadi. Soalnya kan udah sering di-delete gitu. Ya jadi segitu. Gak apa-apa, bisa jelasin nggak warna hijau itu artinya apa, warna merah artinya apa? Kalau yang warna ini khusus buat Indonesia aja sih. Ini. Oh, Indonesia. Iya, khusus buat Indonesia aja. Yang lainnya mah hijau. Oh ya Kak Asbel, mungkin Kak Heidi bisa jelasin ke kita gimana sih caranya bikin maps yang kayak gini gitu kan. Jadi biar teman-teman juga paham, nggak langsung hasilnya gitu. Oh, jadi bikinan nih? Oh, nggak bikin sih, cuman ditampilin aja bagian set satunya kan biasanya ada itu nggak sih? Oh. Dimension sama itunya. Ininya? Iya. Jadi apa ya? Jadi saya ngambil 2 data CSV sini. Jadi yang data satunya itu cuma buat totalnya doang, total vaksin sama yang udah full vaksin siapa, berapa persen. Dan file yang lain saya cuma ngambil apa jenis vaksinnya doang, kayak Sinopharm, kayak AstraZeneca gitu doang sih. Oke, terus untuk sheet berikutnya? Oh, yang ini? Iya. Iya. Ya ini itu apa? Ya berdasarkan waktunya, ini waktunya dari apa sih? Udah lama sih. Dari Januari 2020 sampai April. Jadi ya kesimpulannya sih apa ya? Ya semakin naik gitu tiap hari. Setiap bulan tuh makin naik. Yang positifnya, yang meninggalnya juga, walaupun yang meninggalnya ini nggak terlalu banyak sih. Yang meninggal warna apa, Bro? Yang meninggal warna merah. Ini ada keterangan sih. Hijau? Yang hijau yang apa? Yang sembuhnya. Kalau yang biru ya? Hijau. Yang biru yang positif ya. Positifnya. Oke, positif. Coba next. Nah, kalau ini sih simpel aja sih. Soalnya cuma dikit, cuma data umurnya sama totalnya aja, total yang meninggalnya. Ya di sini ya kesimpulannya sih semakin tuanya apa? Semakin tua itu apa ya? Buat meninggalnya itu semakin besar gitu. Apanya? Kemungkinan meninggalnya tuh besar kesimpulannya. Mungkin makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Iya. Ini total death by age. Oke, tadi yang sheet 3 sama 4 judulnya apa? Confident. Oke, yang sebelumnya yang 3 vaksin progress. Kalau di Indonesia itu vaksinnya pakai apa ya? Coba dibesarin, Bro.
Hmm. Vaksin kita apa ya? Ada Moderna, ada AstraZeneca, Pfizer, sama Sinopharm, Sinovac. Total dosis untuk Kalimantan berapa bro itu? Kalau per provinsi nggak ada sih, ini per negara soalnya. Ini total ya berarti ya? Iya, iya per negara ini. Oke. Coba kembali ke dashboard. Digedein aja ya. Mantap. Zulfa mau tanya gitu atau mau tambahan? Enggak, ini kayaknya udah bagus banget sih dari dashboardnya. Ini mungkin teman-teman bisa tepuk tangan dulu nih. Bisa nggak sih tepuk tangan aman? Bisa. Tepuk tangan dulu. Atau kalau teman-teman mau nanya, coba tanya lah. Biar Iya. si Kita jelasin. free buka open question ya buat teman-teman yang mau nanya sama Kak Heidi nih. Saya berganti. Kok bisa sih dapatnya gini? Kok bisa sih ini bisa jadi bulat gitu? Mungkin ada teman-teman yang mau nanya gitu. Oh, Bang Heidi tutorialnya. Tutorialnya. Si Heidi bisa ini nggak? Bisa masuk ulang nggak? Oh, Dari bikin ulang. Gimana? Buat ulang dari awal. Oh, buat ulang. Nggak usah sebagus inilah. Tapi intinya biar teman-teman tahu nih gimana cara jadiin data bentuknya jadi map, bagaimana cara jadiin time series, bagaimana jadiin bar ini apa namanya? Diagram-diagramnya ini gimana caranya tuh? Oke. Coba, bisa nggak? Bisa, Bang. Salah. Bikin baru. Sambil ngomong. Iya. Jadi di sini saya bakal ngambil file CSV. Kalau file CSV itu apa ya? Kepanjangan itu koma separt value. Jadi file yang dipisahkan oleh koma gitu. Nih saya kasih contohnya dulu nih. Kelihatan nggak ini notepad-nya? Enggak bro, enggak kelihatan. Masih kelihatan tabelnya. Oh, tabel. Share screen-nya diluasin aja tuh. Jangan di bagian tabel doang. Nanti nggak bisa baca yang lain. Nah, ini kelihatan nggak notepad-nya? Oke, kelihatan. Nah, jadi ini file CSV ya. File yang dipisahkan jadi koma, ya jadi ibaratnya ini umur satu kolom. Nah, dipisahin sama koma ini. Jadi ini kolom baru lagi nih total. Nah, bawahnya juga sama, ini 1 sampai 49 masuk ke kolom umur. Ini 33 masuk ke kolom total. Gitu sih. Nah, yaudah. Gitu nyala. Nah, di sini CSV itu masuknya file masuk test file ya. Nah, di sini saya mau bikin yang map-nya dulu. Nah, saya ambil yang ini, country vaccination. Nah, di sini banyak nih negara-negaranya. Nah, saya mau masukin lagi ini Nah, masukin lagi 2 file ini saya jadi masukinnya. Nah, oke, terus kita masuk ke sheet 1. Nah, di sini banyak nih. Terus saya masukin nih country-nya ke sini ya. Saya nggak masukin ke sini, kenapa ya? Soalnya waktu masukin ke sini tuh jadi aneh gitu, jadi berantakan gitu. Jadi saya coba-coba ya jadi masukin ke sini bisa. Tuh. Nah, terus ini yang persen dari yang udah divaksin masukin juga sini. Pokoknya saya masukin sini semua sih. Oh ini. Kita ganti ke sini. Nah, kelihatan kan tuh negaranya apa,
udah vaksin berapa persen. Nah, masukin lagi yang apa yang udah full vaccination. Sama sih. Terus. Nah, ini totalnya. Masukin lagi apa? Yang udah dosis ke-1 yang ininya. Nah, yang udah dosis kedua nah ada tampil semua itu. Nah, ini kan apa? Kurang rapi nih ya, percent of population apa gitu. Jadi rapinya saya di sini. Nah, di sini apa? Persennya saya pindahin di sini. Ini juga. Nah, ini nggak usah. Oke. Nah, jadi kan rapi itu. 65%, 78%. Nah, ini kan udah nih yang map nih. Terus tadi apa? Yang waktunya itu ya. Nah, saya balik lagi di sini. Terus saya apa bikin data baru lagi. Nah, yang ini. Ini salah ini. Salah. Tunggang, nge-lag ini. Nah, di sini saya masukin apa? Tadi mana sih? Nah, ini tanggal-tanggalnya saya masukin ke kolom. Terus saya masukin ke sini kematiannya yang sembuh. Ke sini ya. Sini ding. Nah, ini kenapa ya? Terbang. Nah, terbang. Apa ya? Oh iya iya. Nah, di sini kan apa ya? Jadi aneh nih. Karena jangkauan waktunya itu dekat banget, cuma 1 tahun di sini. Ya, saya gantinya kayak gini. Jadi ini kan ke year. Nah, saya jadi ke month. Jadi per bulan dia dihitung. Nah, kayak gini. Sama yang kayak tadi. Gitu. Sama tadi yang histogram ya, yang diagram belakang itu. Saya masukin data baru lagi di sini. Kalau diagram batang sih gampang sih. Masukin umurnya di sini. Di mana ya tadi?
di baris, totalnya di kolom. Nah, kayak gini tadi. Gitu. Nah, jadi ini tinggal diganti aja sih ntar warna-warnanya biar bagus. Tapi tadi sama yang kayak tadi. Terus yang terakhir yang pie chart tadi, masukin lagi. Nah, saya masukin asal aja sih. Penyakit, terus jumlahnya. Sorry. Nah, kita pilihin pie chart, terus pindahin ke tengah, kita gedein. Nah, kan ini apa ya, kalau pie chart itu kan biasanya dia persen. Dia ini masih apa kan bentuk jumlah kan. Nah, terus mau ngerubah persennya kayak gini caranya. Percent of. Nah, itu udah jadi persen sekarang. Dah, gitu Bang kira-kira. Oke, mantap. Mantap. Berarti tadi datanya diambil dari Kaggle ya? Iya, ada yang Kaggle terus ada yang dari web lain. Datanya dicampur dari Kaggle sama web lain tentang COVID-19, vaksinasi di dunia, di Indonesia ya? Di Indonesia kan tadi? Di dunia. Oh, di dunia. Oke, vaksinasi di dunia dan jumlah kematian juga sembuh dan indikasi kematiannya. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu nih buat si Heidi nih sebelum kita berpindah. Oke, sekarang siapa tadi? Zul? Kak Rafifah mungkin, Kak Rafifah Adila. Ya, Kak. Udah siap, Kak? Insya Allah. Oke, silakan share screen. Sudah muncul belum share screen-nya? Belum masih loading. Oke, sudah mantap. Ini apa nih? Ini data dari salah satu platform yang menyediakan layanan film dan TV show. Oh, streaming gitu ya? Jadi datasetnya ya streaming. Datasetnya sama juga diambil dari Kaggle. Oke. Jadi di sini ada di sini terlihat dari ada movie dan TV show dari tahun 1959 sampai 2021. Jumlah movie-nya itu ada 6.131, terus TV show-nya ada 2.676. Nah, di sini 10 besar direktor yang yang
menghasilkan movie dan TV show-nya itu. Jadi yang paling besar tuh yang paling banyak itu di sini ada ini dia. Rajiv Cilaka, jadi ada 19 dia punya, terus yang paling sedikit di sini ada ini Steven Spielberg. Nah, di sini jumlah produksi movie atau TV show per tahunnya. Untuk movie sendiri paling banyak diproduksi di tahun 2017, kemudian diikuti tahun 2018, 2016, 2019, dan seterusnya. Di sini ada TV show-nya paling banyak diproduksi tahun 2020, ada 436 TV show, kemudian diikuti tahun 2019, 2018, dan seterusnya. Nah, di sini itu jumlah movie dan TV show yang diproduksi dari setiap negaranya. Di sini contohnya ada Rusia, dia punya 15 judul, terus ratingnya dari keseluruhan ratingnya itu rata-rata 4. Terus kalau di Indonesia di sini sendiri ada 79, terus rata-rata ratingnya ada 5. Di sini list untuk melihat movie atau TV show dari berdasarkan genrenya, judul, rating, durasi, ya itu. Mungkin itu aja Kak dari saya. Oke, ini untuk dashboard ya. Untuk dashboardnya. Rafifa bisa jelasin ya itu yang bagian number of movies. Kenapa ada perbedaan warna tuh? Ada warna merah, terus sama putih. Jadi warnanya itu menunjukkan dari warna yang paling tua itu berarti dia paling banyak. Jadi semakin sedikit warna itu semakin mudah memudar gitu. Sama kayak yang di sini juga, yang di top 10 director juga. Oke, berarti kalau yang top 10 directors ini semakin besar lingkaran, semakin banyak produksinya dia ya? Oh iya, enggak sinkron ya warnanya. Enggak, anggap aja kalau yang kita hitungnya yang bagian besar aja. Lingkaran besar yang banyak, lingkaran kecil yang sedikit gitu aja, ya kan? Iya. Coba masuk di slide 1 dong. Slide satunya. Oke. Iya, udah terlihat. Tuh. Zulfa gimana, Zul? Ya, ini mungkin bisa dijelasin lagi yang bagian kenapa nih ada hitam, warna apa sih ini? Warna peach ya nih. Warna peach. Maaf Kak, suaranya putus-putus. Oh, ini dengar? Udah dengar suaranya? Ya, sudah. Oke. Mungkin bisa dijelasin lagi yang pas di sininya gimana. Sama sih kayak Kak Heidi tadi, gimana sih jelasinnya kok bisa dapat bagian mapping kayak gini di bagian. Jadi untuk yang ini itu cara buatnya itu berarti kita lihat dari model file dulu. Jadi kayak di sini kan ada geografi. Jadi kalau misalnya pengen menampilkan map kayak gini, dia butuh file yang ini, bentuknya kayak gini, geo. Kalau dipakai yang kayak gini kan, berarti dia tipe teks gitu. Kalau ini kan tanggal kalau nggak salah. Terus untuk menampilkan, ya Kak?
Halo Rifah, Iya, terdengar nggak suaranya? terdengar, terdengar. Oh, tadi terdengar tidak? Terdengar, terdengar. Dengar. Oh, lanjut nih. Tadi menampilkan Lanjut ya. Langsung aja di slide kedua coba. Maaf, suaranya putus-putus nih, Kak. Next slide, coba next slide bagian top 10 director. Ah, Oke. di sini untuk pakai apa namanya modal kayak gini itu pertama kita filter dulu yang mau ditampilkan itu kan ada banyak ya list direktornya, jadi yang mau ditampilkan 10 kan, di sini ada filter, jadi di sini kita filter dulu top 10 gitu, terus kita menampilkan apa namanya Halo? halo. Nah, bisa ini nggak? Bisa jelasin nggak gimana nih cara ganti background? Biasanya kan background putih tuh. Gimana nih caranya? Background. Untuk ganti background itu di format. Bentar. Nah, dari sini aja tuh. Di sini. Terus di worksheet-nya diganti. Ini kan warna hitam ya. Misalnya mau ganti putih. Nah, kayak gitu. Masih tersambung nggak? Oke, mantap. Coba next slide di number of movies. Ini sudah nampak belum? Oke, sudah nampak. Ini yang tadi ya semakin buram warna berarti semakin kecil. Iya, berarti semakin sedikit jumlahnya. Ini kan yang terlihat dari ini kan di tahun 1959 cuma ada satu movie. Mantap. Coba next slide. Ini apa? Ini list dari movie dan TV yang ada di website itu, website streamingnya. Jadi kita filter lagi untuk menampilkan hanya 3 aja. Ini list terbaik atau list dengan apa nih? Enggak, jadi ini tuh hanya menampilkan dari masing-masing genre itu 3 aja gitu, Pak. Oke. Bukan kayak di sini. Coba next slide. Ini tadi itu jumlah movie-nya. Oke, jumlah movie. Ini juga sama jumlah TV show-nya. Jumlah TV show, oke. Coba balik ke dashboard, coba. Jumlah movies. Jumlah, oke. Oke, udah bagus sih. Cuma ini nih tadi yang jumlah movie sama jumlah TV show
Mungkin bagusnya kalau dijadiin bar gitu ya, kayak tadi punya ID tuh. Tapi ini udah perfect nih, udah perfect. Gimana Zul? Ya, ini udah perfect banget sih. Mungkin iya, Siva sama kayak Kak Asdot. Mungkin di bagian movies, TV show sama moviesnya itu juga bisa jadiin satu juga sih. Sama di bagian list of movies, mungkin bisa ditambahin highlight supaya nanti itu kan banyak tuh list-listnya. Jadi kalau misalnya kita mau manuin ke bagian titel mana gitu kan, jadi kita bisa langsung cari gitu di search, kita nggak perlu scroll lagi kan ke bawah gitu. Gitu sih. Tapi selebihnya bagus kok, ini udah bagus banget. Makasih Kak. Wah, coba tangan dong nih untuk teman kita nih, Kak Rafifah. Subhanallah. Masya Allah. Wah, ini keren-keren banget sih. Udah boleh tutup share screen. Oke, boleh. Oke nih, jadi selain siapa tadi namanya? Rafifah. Rafifah sama Heidi, siapa lagi nih teman-teman yang udah nih? Ada nggak selain mereka berdua? Atau ada yang buat tapi belum selesai juga nggak apa-apa sih di awal-awal. Faiz pakai Linux ya? Linux kan belum dapat ya Linux ya? Iya, katanya nggak dapet tuh. Iya bang, belum dapat, ini masih riset atu-atu nih, belum ada yang cocok. Oke. Nggak pakai Ntar tableau. kalau misalnya ada yang cocok, ntar bisa dijadiin referensi dah. Oke, ini si Putri nanya nih, nggak pakai tableau boleh? Boleh, tableau itu hanya pilihan kita. Yang penting kita paham dulu nih apa itu visualisasi sebelum kita masuk ke codingan. Kalau Putri udah buat pakai yang lain, nggak apa-apa, tunjukin aja. Sama kayak si Faiz tuh, dia masih research mau pakai yang mana. Iya, selain Tableau bisa pakai Power BI mungkin atau media-media yang lain. Oke, sebentar. Oke, siap. Kita tunggu Putri nih. Halo semuanya. Halo. Sore. Halo. Wah, ini Putri pakai Linux juga nih. Ya, boleh dimulai Kak Asbrook. Oke. Ya, pokoknya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Putri mau presentasi sebenarnya, cuman Putri bingung, Tableau nggak bisa diinstal di Linux, jadinya pakai yang beberapa bulan lalu pernah dibikin gitu. Oke. Ya. Mantap. Jadi ini itu sebenarnya, bukan, saya masih orang biasa juga. Orang biasa. Ya, jadi sebenarnya ini tuh text classification di Twitter yang saya dapat dari Kaggle. Ini banyak ya tutorialnya, terus saya kasih yang dari sini lah pokoknya. Terus saya tuh ngambil API-nya si Twitter lewat Kaggle ini. Selanjutnya ini hasil akhirnya sebenarnya, tapi prosesnya banyak. Yang pertama, kalau yang belum tahu atau baru dengar juga sama kayak Putri, kalau pakai Google untuk classification text itu pakai Google Colab karena dia basisnya web gitu, jadi nggak harus diinstal juga.
pakai layanan Google. Terus ya di sini ada pips install Kaggle, ngambil terus bikin directory. Terus ini CP Kaggle JSON ini tuh API. Terus habis itu aku lihat Kaggle dataset yang diunduh dari Kaggle API. Selanjutnya bikin hak akses, dibuka Chmod ini Kaggle API-nya, terus import zip file untuk ngeekstrak si apa sih namanya datasetnya. Selanjutnya bikin folder namanya sentimen, terus diekstrak, ditaruh di folder sentimen, terus dilihat ternyata ada satu deh, bukan 2. Terus habis itu ini beberapa modul yang untuk preparing data. Terus di sini juga Putri pengen lihat nih ada data apa aja sih. Ternyata di sini mungkin di sini kayak ID gitu. Terus di sini ada tanggal sama bulan. Terus di sini mungkin username, sama di sini isi-isi dari teks yang yang di-upload gitu dari setiap user. Selanjutnya di sini ada visualisasi sentimen ya. Ini bentuknya yang chart kotak gitu, bukan line atau bukan pie gitu. Terus di sini ada beberapa function untuk bisa nampilin Metasploit, dan hasilnya udah gini. Jadi dari lembar kerja yang ini ketahuan kalau misalnya orang tuh banyak ngechat, nge-tweet itu tentang quote, AMP, love, thank, awesome, today, lol, bot, things, rock and ride. Hahaha. Udah gitu aja, Kak. Oke, mantap. Ini maksudnya ini masuknya text mining kan? Word cloud kan dia jadinya? Iya, teks. Iya, betul. Oke. Jadi text mining ini diambil dari Twitter. Berarti text mining Twitter ya, data Twitter ya. Data yang diambil itu berarti ini random ya? Iya. Random kan? Iya, betul. Oke. Itu si... Boleh di close, Kak? Bentar. Atau ada yang mau nanya? Bentar. Nah. Itu si siapa? Si Faiz nanya tuh. Lu pakai apaan nih? Oh, apanya? Toolsnya ini pakai apa gitu? Jelasin tuh buat Faiz tuh. Toolsnya tools di dalam mananya nih? Enggak, ini kalau yang tadi kan pakai Google Colab. Google Colabs tuh, Faiz Google Colabs. Sebenarnya bisa pakai fitur. Cara Google Colab banyak sebenarnya bertebaran. Di sini banyak gitu. Kalau orangnya sebenarnya Putri juga ikut-ikutan sih. Bisa ya udah. Oke. Zulfa mau nanya, Zulfa? Mau nambah apa gitu? Ini udah keren banget sih, walaupun kita nggak pakai visualisasi data, tapi pakai ini sebenarnya bisa. Ya, untuk visualisasi datanya sebenarnya Putri juga lagi nyari, terus ada salah satu website yang bisa bantu gitu di sini. Namanya appfloris.studio. Cuman rada bingung soalnya ini fiturnya banyak banget gitu, jadi belum siap buat di presentasi gitu. Oh, iya nggak apa-apa. Itu udah bagus banget sih pakai itu tadi. Ya emang bisa sih pakai itu, tergantung. Nih, banyak ya, kan bisa juga. Cuman ya nantilah di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Oke, mungkin nanti Putri bisa riset lagi nih tentang Floris ini, dan mungkin minggu depan bisa dikasih tahu nih gimana caranya gitu kan. Gimana caranya apa nih? Dari Floris ini tadi, visualisasi data menggunakan Floris. Iya. Jadi gimana, Kak? Iya, benar sih kata Kak Asbak tadi, ini sama kayak text mining juga. Mungkin ada di video YouTube sebelumnya kita belajar Orange juga.
dia tuh gunain text mining juga sih pakai CloudWard. Masalahnya Orange ini ngap-ngap RAM-nya belum Oh. nyampe, Mbak. Makanya saya pakai yang berbasis web dulu. Gak, tapi emang Orange jelek, sumpah jelek amat. Itu buat anak TK itu kita gak perlu kita belajar itu tuh Orange. Iya kan Jul? Iya, soalnya iya sih lebih enak tablet sih dibanding Orange sih kalau menurut Jepang. Oke, mantap banget sih Putri. Ya, udah ya Kak. Ini takut laptopnya ngebug. Oh iya, oke, mantap. Bisa ditutup. Ya, oke, makasih. Oke, Terus, terima kasih juga. selain tadi Putri, Heidi, sama siapa tadi? Rafifa ya? Minggu Iya. ini 3 doang ya minggu ini ya. Siapa lagi nih yang udah nih? Teman-teman ada yang udah selain mereka bertiga tadi? Masih belajar, Dosa. Kak. Gimana? Kenapa? Gimana Kak Fatah? Oh, masih ini, Kak. Masih memahami dulu, Kak. Iya, Oh. lagi cari-cari dulu. Yo, Asik sih, fun kayaknya. Cuma nggak terlalu sulit ya ternyata. Kirain saya harus ngerti rumus kalkulus dulu. Enggak ya. Oh, enggak. Input data doang ya. Ya, oke. Oke, mungkin kita lanjut materi utama nih dari Kak Grasberg nih, bahasa R. Gimana Kak Grasberg? Udah siap? Bentar. Kayak sih kan lupa ambil laptop. Oh, oke. Kita tunggu Kak Grasberg dulu ya. Kita sampai jam berapa ya, Jul? Sampai setengah jam 5 sih, tapi kalau mau telat ya setengah 6-an. Udah diatur kok Zoom-nya. Udah, insya Allah aman-aman. Oh iya, ini Zoom UKM kampus ya? Iya, udah diatur kok. Oke. Bentar ya teman-teman. Kak Grasberg, udah bisa? Udah, gua masuk WA dulu nih. Oke. Ini sambil nunggu Kak Grasberg nih, ini ada yang dari karyawan ya? Atau dari reguler semua nih? Si Faiz tuh kayaknya karyawan tuh. Ya kan itu? Itu lagi di jalan nggak tuh? Kayaknya. Next time. Boleh.
Berarti Faiz masih nggak mau ketinggalan ini nih. Reguler. Oh, mas, maaf nih agak lama nih. Kiasikan tadi soalnya. Faiz chatnya private. Oh Heidi yang karyawan ya, kalau nggak salah ya. Reguler, Bang. Oh kalian reguler semua. Oh, Kak Nurul nih, Kak Nurul karyawan nih. Oh iya Nurul doang nih karyawan kayaknya nih. Oke. Orange butuh RAM 8 GB. Kata RAM Bang Petrus. Nggak. Punya gue 4 GB bisa kok. Yang penting prosesornya kuat. Zul, terima Zul. Siapa yang host nih? Sebentar. Ini nggak bisa share screen ya, Kak Bersbab? Kenapa? Nggak bisa share screen ya? Bukan nggak bisa screen. Belum masuk gue, belum di ACC nih. Siapa nih yang admin? Pasnya TTS Tangsel sih. Sebentar. Gue hubungin dulu. Udah bisa belum, Kak Bersbab? Belum. Coba gue masuk lagi. Itu linknya yang di grup benar kan? Iya, benar. Coba Zulfa copy link baru deh. Copy link baru coba. Oke, mantap.
Teman-teman udah kelihatan? Udah Kak Asbab. Oke. Itu Kak Asbab suaranya mantul satu. Mungkin yang satunya bisa diituin. Oh iya. Tes. Gitu aja kali ya. Tes. Udah? Udah. Oke, mantap. R ya, R. Oke, kalau mau download, kita dari download dulu nih. R itu dia di sini. Naikin dulu. Masuk di browser, terus tulis aja download R Studio. Jadi kalau yang awas ya, kalau download R Studio ini itu ada dua. R Studio cancel lagi konsol, sama R Studio yang biasa. Kalau yang kita pakai itu R Studio Project. Jangan R Console. Nah, ini dia nih. Learn free. Nah, kita pakai yang ini. R Studio Desktop. Tinggal tekan doang nih. Kalau cari di internet harus ada yang tulisannya R Studio. Jangan R Console. Kalau R Console itu nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, bisa. Cuma itu tampilannya benar-benar untuk saintis gitu loh. Kalau untuk mahasiswa yang baru belajar, nggak cocok. Nggak bakal paham gitu. Yang tampilannya menarik hanya ini doang nih, R Studio. Pakai Studio. Terus tinggal tekan download. Udah. Gue copy ini. Tuh. Oke. Kita coba masuk di R Studio-nya. Ini R Studio. Ya, ini layarku kelihatan kan? Kelihatan Kak. Oke. Kalau R Studio itu logonya seperti ini. Warna biru, terus ada huruf R warna putih. Nah, ini R Studio. Ini yang kita pakai. Kalau R Console itu seperti ini logonya. R, terus kayak lingkaran gini loh. Ada tulisan R 64.4 dan segala macam. Itu R Console. Kita jangan pakai yang itu. Kita pakai yang ini. Nah, ini dia. Open.
Lelet parah nih, maklum laptop tuan. Oke. Laptop tua guys, harap maklumin parah aman. Lah, kok banyak sih? Ya Kak, nggak apa-apa. Kok 2? Mantap. Ini ada pertanyaan dari Kak Dery. Halo Kak, untuk pembuatan dashboard dalam Tableau yang telah dipresentasikan oleh Kak Heidi dan Kak Rafifah, apakah ada tips terkait dengan pemilihan tipe diagram atau chart dan sejenisnya terhadap jenis data yang akan divisualisasikan, sehingga pembaca dapat dengan cepat mengerti apa yang ingin disampaikan? Kenapa Zul? Itu tadi pertanyaannya, coba ulang. Pertanyaannya itu dalam presentasiin Tableau yang ditampilin sama Kak Heidi sama Kak Rifa, ada nggak sih tips untuk kita pemilihan tipe chart atau jenis diagram untuk visualisasiin sesuai dengan data yang kita dapat itu, yang kita punya gitu. Oke. Coba yang tadi present bisa jawab nggak? Heidi sama siapa tadi? Kak Rifa, Kak Putri, Kak Rifa sama Coba Kak. kalian bertiga bisa jawab nggak? Heidi dulu nih. Jawabannya apa tuh? Apa sih? Biasanya sih otomatis sih, tapi kalau mau dimodifikasi, kita lihat dulu nih datanya gimana, bentuk datanya. Kalau datanya ada waktunya gitu, berarti pakai yang garis-garis gitu. Ya, sifatnya yang real time itu ya, Kak? Iya, pakai garis-garis gitu. Pokoknya sih, kita lihat datanya dulu sih kalau saya gitu. Ya, itu kan datanya, dari data-data itu kan biasanya udah diklasifikasiin sama si tabelnya ya. Berarti tinggal kitanya lagi nih yang sesuaiin bagusnya gimana. Iya. Gimana Kak Dari? Atau mungkin Kak Rafifah mau nambahin nih? Iya, lihat tipe datanya dulu ya, benar. Wah, ini mengganggu sekali nih. Ini cara hilanginnya gimana? Oke. Udah kelihatan teman-teman? Udah Kak. Nah, jadi ini tampilan awal R nih. Ini tampilan awal nih, tampilan awal R Studio nih. Ini yang biasa kita pakai untuk nulis script. Ini tempat untuk nulis script nih. Bukan, sorry. Ini bukan tempat untuk nulis script. Ini tempat untuk membantu penulisan script. Script itu kita nulisnya di sini, di konsol. Di konsol sini. Ini. Nah, ini tempat penulisan script. Kalau di sini sama aja, sama seperti yang penulisan script, tapi ini hanya untuk mempermudah gitu. Karena kalau udah di sini, kita udah nggak bisa dihapus nih. Contohnya kayak gini. Contohnya kita buat satu variabel nih. Namanya ID dah, namanya ID. Ini.
Nah, kalau kayak gini, kita udah nggak bisa hapus nih. Nah, dia backspace atau apapun itu, kita udah nggak bisa hapus. Jadi kalau mau hapus, harus Ctrl L. Tapi nggak bisa hapus satu per satu. Sekalian hapus, harus semuanya hilang. Kayak gini. Nah, jadi nggak cocok untuk dijadikan apa? Bahan untuk penulisan bagi pemula. Maka kita tulis di sini untuk membantu di bagian sini nih. Ntar gue hilangin ini dulu nih. Oke. Ini untuk membantu menulis skrip, ini untuk skrip. Kalau ini bagian sini environment ini untuk tempat kita melihat atau variabel yang kita buat ini dia jadi nggak atau sudah selesai nggak atau data-data yang kita input masuk nggak nih, bisa terbaca nggak di R. Nanti munculnya di sini seperti yang kayak tadi gue coba buat satu variabel nih yang kayak tadi B kayak gini, terus itu ini gue buat variabel dengan nama B. Di dalam variabel B ini ada satu huruf namanya ID 02. Ctrl N, enter. Nah, jadi ketika kita manggil B nanti munculnya ya objek ID. Ketika kita manggil B, munculnya ID 2. Karena di sini variabelnya namanya B, dan di dalam variabel isinya ID gitu. Oh iya, lupa ngasih tahu lagi nih. Di dalam RStudio ini sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Jadi kalau kita nulis, kalau bisa itu diperhatikan semua penulisannya. Huruf kecil besar harus diperhatikan. Kalau enggak nanti nggak bisa terbaca. Seperti ini, gue ngasih contoh. Kita buat satu variabel. Untuk buat variabel itu, kita harus menggunakan simbol ini. Simbol ini apa ya? Kurang dari ya? Kurang dari sama strap. Spasi, ngasih tanda kutip 2. Di dalam tanda kutip 2, masukin data-datanya. Masukin data di dalam tanda kutip 2. Contoh nih, contoh 1. A besar, kita buat satu variabel namanya A besar. A besar itu variabel yang isinya namanya ID. Ini kan. Oke. A besar, A kecil. A kecil variabel A kecil adalah nama variabel, dan di dalam variabel A kecil ini terdapat satu data yang namanya ID pakai huruf besar. Oke, kita Ctrl N seperti ini. Variabelnya udah udah jadi nih. Di dalam variabel A kecil terdapat ID. Oke, sekarang kita buat variabel dengan huruf A besar. A besar itu untuk yang namanya ID pakai huruf kecil. Oke, Ctrl Enter. Sekarang kita manggil A besar. Bukan situ di script ya. Kalau untuk manggil kita di script. Nah, A besar, Enter. Munculnya ID. Sekarang A kecil, Enter. ID huruf besar. Jadi di R itu seperti ini. Huruf-huruf di R ini sangat-sangat sensitif. Jadi penulisan mulai dari penulisan huruf kapital, huruf kecil itu harus diperhatikan. Jangan sampai salah. Dan untuk di konsol, kalau kita mau hapus seperti tadi, nggak bisa dihapus satu per satu. Kita harus hapus semuanya sekalian. Jadi kalau mau dihapus harus Ctrl sama L. Ctrl L. Nah, gitu. Kalau untuk environment, itu hapusnya yang ini nih. Ini apa nih? Kayak sapu gitu ya. Sapu ijuk. Diklik sapu ijuknya, nanti ditanya nih, yakin mau dihapus? Yes. Nah, kayak gitu. Kalau di sini bisa nih, kita kurung aja nih, bisa hapus pakai backspace. Bisa hapus satu per satu maksudnya. Ini kan.
Ini bisa dihapus satu persatu kayak gini. Jadi kalau untuk belajar, kita harus download yang RStudio, yang lengkap, ada 4 kotak. Kalau R biasa itu hanya konsol doang nih. Jadi itu udah memang benar-benar ahli, jadi nggak boleh ada kesalahan kalau kita input data atau ngolah data di aplikasi ini, RStudio ini. Dan satu lagi, yang sangat-sangat dibutuhkan untuk pengolahan seperti ini, itu yang namanya pkgh ini nih, pkgh ini. Dan untuk kita mendownload pkgh ini ada 2 cara. Yang pertama, kita lewat tools. Nah, bentar. Tools, install pkgh, loading. Ntar dia loading kan. Nah, di sini nih. Tinggal kita masukin aja nih. Kita mau download pkgh apa nih? Sebagai contoh kita pakai wordcloud aja dah. Coba tulis wordcloud. Wordcloud. Ada nggak ya wordcloud ya? Kita coba nih. Enter. Nah, kalau nggak kebaca seperti ini, berarti nggak ada pkgh yang namanya wordcloud. Tapi kalau ada langsung muncul tulisan seperti gini, nah itu berarti ada tuh. Dia sedang download pkgh. Kita biarin aja. Berarti wordcloud itu emang benar-benar pkgh, makanya bisa diinstal. Tapi kalau yang seperti awal tadi nggak muncul, berarti nggak ada. Tapi kalau udah selesai seperti ini, itu berarti pkgh-nya ada tuh. Kita biarin aja dulu nih. Agak lama emang kalau install apa lagi namanya pkgh-nya. Udah. Kalau kayak gini, version of air available user. Oke, ini berarti workload-nya sudah nih. Yang pertama kan kita pakai di tools nih kan. Yang kedua kalau mau yang lebih gampang, kalau di tools nih kan kayak seperti tadi, kita nggak bisa nyari nih, kita nggak bisa nyari. Jadi kita harus benar-benar tahu nama package yang kita mau. Kalau kita nggak tahu nama package-nya, nggak bakal bisa. Jalan keduanya ada di sini, di bagian ini nih, bagian kotak ketiga. Kita klik di sini. Nah, muncul nih semua pkgh nih, semua library nih. Tinggal kita pilih aja nih, kita mau pakai yang mana. Contohnya kita mau cari yang wordcloud, tapi kita nggak tahu nih cara tulisan wordcloud seperti apa. Kita tulis aja di sini huruf W, muncul tuh daftarnya tuh. Oh, nah ada wordcloud di sini. Tinggal centang, installnya otomatis. Karena gue udah install, jadi nggak perlu lagi install nih. Ini untuk cara-cara install pkgh gitu. Aduh, mana nih? Kembali ke files. Nah. Oke, sekarang kita coba. Bentar. Sebelum masuk ke cara input data, ada yang mau bertanya nggak gitu? Atau masih bingung gitu dari kata-katanya atau semacam apa gitu? Ya, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Itu tadi yang di awal tadi, Kak Asbab jelasin tuh sampai sekarang. Ada yang masih bingung? Nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada nih, kayaknya Kak Asbab. Mungkin bisa lanjut? Oke, kalau gitu lanjut. Ntar gue pastiin dulu nih ada data-datanya di sini. Ada yang nanya nih Kak Asbab dari Kak Putri.
R Linux friendly nggak, Kak? Kebetulan gue bukan pengguna Linux nih, jadi nggak tahu nih, belum pernah otak-atik sama Linux. Tapi kayaknya sama aja sih, kalau dilihat dari penampilan sama aja. Cuma ya kalau untuk belajar itu emang benar-benar R ini recommended sangat nih, recommended sangat. Karena untuk di dunia perdataan seperti gini juga itu R ini saingannya Python. Python itu juga hanya karena ya bersyukurlah dia penggunanya emang udah dari awal udah banyak. Terus dia kegunaannya banyak gitu loh. Dia bukan hanya di data science, tapi dia juga bisa di artificial intelligence, bisa di mobile apps juga bisa semuanya lah. Makanya banyak penggunanya. Tapi kalau untuk data science sendiri, kalau mau bersaing sama R, kalau menurut gue ya, fokusnya di data science ya, gue lebih milih R, makanya lebih nyaman aja gitu loh. Lebih mudah dipahami. Mana nih datanya? Ini data apa nih? Di dokumen. Oke. Untuk masukin data, kita tekan file, new files, bukan. Ini apa ya? Oh, ini import dataset. Di sini kalau ketika kita klik import dataset, ada pertanyaan from text base. Ini artinya dari database nih, dari read atau dari Excel, dari ini akan ada pilihan nih. Sekarang kita mau pakai yang apa tadi punya gue? CSV, berarti Excel ya. Excel. Import dataset from Excel. Ntar ada pilihan tuh. Kita tinggal browse di sini. Tadi di mana? Dokumen. BBL gue nggak tahu nih ini data apa nih, tapi coba aja nih. Oke. Kode sampai this file Excel file can stability into this XLSR. Oke. Tarik ya. Oh, datanya nggak bisa terbaca nih. Ntar gue punya data nggak ya? Ini data apa nih? Karena kebetulan gue nggak punya data-data, jadi nanti itu kita pas kalian semua udah download, gue persiapin data-data dulu, baru kita lanjutkan. Yang penting kalau untuk input data dari file, kalau Excel kita pakai Excel, kalau teks ya kita pakai teks gini, gitu aja tuh. Ini untuk input data, di sini untuk install package atau package-nya bisa diinstal dari sini. Dan kalau di R penulisan harus sesuai standar. Kalau huruf A besar berarti akan dibaca A besar. Kalau A kecil berarti akan dibaca A kecil. Ingat di R ini sangat sensitif. Kita ulang sekali lagi nih. Contoh yang awal sebagai contoh, A besar untuk ID huruf kecil. Kontrol Enter. Untuk dibaca di konsolnya, itu tekan Kontrol sama Enter. Dan A kecil, kok di situ? Dan A kecil itu untuk ID
huruf besar. Oke. Sekarang kita manggil A besar. Muncul ID tulisan yang kecil yang ini, ya kan? Datanya yang ini nih, A besar nih. Nih. Kalau A kecil untuk ID yang besar. Nah, kayak gini nih. Jadi ini namanya variabel ya. Ini untuk cara membuat variabel nih. Di depan namanya untuk nama variabel, terserah nih kita mau buat variabel namanya apa, variabel ID gitu kayak di dalamnya ada Putri, ada Faiz, ada Zulfa. Itu untuk variabel ID. Nah, di bawah ini variabel Zulfa. Di dalam variabelnya Zulfa ini ada siapa ya? Nama-namanya mana nih? Ada siapa ya? Afifah. Ada Sandy, ada Sandy pakai Y, ada Sandy pakai E. Oke, coba kita enter satu persatu. Control enter. Akan tersimpan nih. Ini variabel, nama variabelnya. Ini isi di dalam variabelnya. Untuk bagian variabel Zulfa, ini nama variabelnya, ini isi variabelnya. Jadi ketika kita panggil di sini, kita mau buka variabel ID, enter. Nah, di dalam variabel ID, kita bisa lihat terdapat Putri, Faiz, Zulfa. Sedangkan di dalam variabel Zulfa terdapat Sandy, Sandy pakai Y sama Sandy pakai E. Sekarang kita buktikan nih untuk huruf besar dan huruf kecilnya. Coba yang Heidi kita panggil. Heidi pakai huruf besar. Terbaca enggak? Nah, Heidi not found. Karena emang R ini sangat-sangat sensitif. Jadi untuk penulisan huruf, jangan ada yang salah. Kalau huruf kecil ya huruf kecil, huruf besar ya huruf besar gitu. Oke. Gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita let's go nih, udah jam 17. Noted yes, coding balls. Ya, teman-teman ada pertanyaan nggak? Yang tadi udah dijelasin, ada variabel-variabel, terus dipanggil variabelnya, terus keluar setiap variabel masing-masingnya. Itu kalau misalnya bentuknya angka gitu juga sama ya, Kak? Sama aja tuh. Nah, ini nih, coba nih untuk isi variabelnya ya. Iya, isi variabelnya. Coba kita buat variabel Zulfa pakai huruf besar, kurang dari strap minus tanda kutip 2, 1, kita eksperimen aja ini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa nggak? Nah, bisa. Jadi di dalam variabel ini bebas, mau itu angka atau apapun itu tetap bisa terbaca. Itu pakai tanda petik itu berarti wajib ya, Kak? Setiap. Iya, wajib ini, wajib. Tanda petik ini ibaratkan tag line gitu loh, tag. Kalau contohnya kalau di kayak Python kan juga kayak gini kan pakai tanda petik, atau biasa yang ini ya yang gampang-gampang lah, HTML. Tanda petik itu ibaratkan ini, nah, A terus aref sama dengan tanda kutip bla bla bla. Tanda kutip ini wajib nih, wajib harus ada tanda kutip. Kalau nggak ada tanda kutip nanti nggak bisa terbaca. Kita coba nih, Zulfa ini 1 tambah 1
tambah 1. Oke, kontrol enter. Coba Zulfa. Di sini ya. Zulfa. 2. Mantap. Gue baru pernah nyoba juga nih. Berarti kalau untuk angka, kalau kita nggak pakai tanda kutip, itu dia terhitung sendiri. Ini. Jadi kalau yang Zulfa huruf besar ada tanda petik, itu dia terbaca sebagai apa yang ditulis. Tapi kalau nggak ada tanda petik, dia terbaca sebagai penjumlahan. Itu kalau untuk angka ya. Seperti kayak gini nih, Zulfa kecil nih, langsung 2. Kalau kita coba lagi nih, Heidi 3 kali kalau pakai ini apa ya? Kali nggak bisa ya? 3 kurang 1. Nah, coba nih, kontrol enter. Heidi 2 juga. Coba Heidi, kita manggil di sini, manggil Heidi. Enter 2. Nah, berarti kalau untuk angka, kalau pakai tanda ketik, dia dibaca sebagai teks. Tapi kalau nggak pakai tanda kutip, dia dibaca sebagai penjumlahan. Sekarang kita coba ID, tapi pakai huruf. Di dalam ID ada Zulfa, ada Romi, ada Sulaiman. Oke, ini tanpa tanda kutip ya. Kalau huruf bisa nggak nih? Kita eksperimen nih. Nggak bisa. Mungkin karena tipenya string mungkin Kak. Jadi kalau Iya, benar berarti. dia dikasih tanda petik. Berarti kalau untuk huruf memang wajib harus ada tanda kutip. Tanda kutip seperti gini. Kalau nggak ada tanda kutip, berarti nggak bakal terbaca. Nah, ini kan. Ini baru bisa. Oke. Sekali lagi, kalau angka pakai tanda kutip, dia dibaca sebagai kategori. Tapi kalau tanpa tanda kutip, dia dibaca sebagai numerik. Numerik itu termasuk penjumlahan gitu maksudnya. Gimana nih? Paham ya? Ini ada yang nanya Kak, operasi hitungnya jalan kalau nggak pakai kutip. Iya, tadi nggak pakai kutip dia jalan, langsung jumlahin gitu. Kecuali yang dikasih tanda petik 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti dia nganuin yang apa yang ditulis sesuai apa yang ditulis. Jadi kalau angka tanpa tanda kutip dia jadi penjumlahan. Iya, dia jadi numerik. Jadi penjumlahan dia. Tapi kalau pakai tanda kutip dia dibaca sebagai kategori, sama aja seperti teks gitu. Dia dibaca sebagai teks kayaknya. Oke, gimana lagi? Masih ada yang mau bertanya? Itu tipe datanya jadi integer. Iya Kak Faiz benar. Itu tipe datanya jadi integer. Faiz muncul. Tanya dong. Ayo Faiz, mungkin Faiz mau nanya nih, lagi di jalan nggak nih? Bapak udah sampai nih. Oh, Faiz lagi di jalan. Masih jalan Bang, mari Bang. Oke, mantap. Tapi sambil nyimak juga bisa-bisa. Oke. Sama siapa? Rahman ya? Gimana teman-teman? Udah gak ada yang mau tambah gitu atau mau tanya? Ya, teman-teman yang mungkin pernah belajar bahasa R juga mungkin bisa sharing nih. Kak Heidi mungkin dia udah pernah pakai. Ada sih record belajarnya mah ada. Siapa yang sebelumnya pernah pakai R nih? Oke. Putri pernah pakai R? Ya, gimana Kak Putri? Putri pernah pakai R nggak nih? Belum. Oke, belum. Berarti untuk dasar-dasarnya kayak gini seperti penulisan, huruf besar, huruf kecil, input data, udah paham ya?
Oh iya Kak, variabel-variabel yang ada di R tuh biasanya pakai apa aja sih Kak? Variabel-variabel yang ada di R, Ya, sama nggak sih sama kayak bahasa Python atau bahasa-bahasa lainnya? biasanya sama, ada yang enggak. Kalau sama itu seperti Iris. Kalau Iris itu udah gimana ya maksudnya? Itu udah universal gitu kalau Iris. Tapi ada juga yang hanya punya R, bukan punya Python. Agak beda lah kalau untuk Python sama R. Seperti ini. Ini gue punya kemarin satu nih, kalau nggak salah nih. Ini apa ya? Oh, ini yang data yang dulu nih. Ini buat pengelompokan nih. Cowok, terus berat badannya, golongannya, kalau yang 60 masuk di sedang, yang 50 masuk kurus, kayak gitu. Ini apaan? Nah, ini Pickages nih. Kalau kita mau buat, bentar, buat jelasin dikit yang ini. Kalau yang seperti tadi punya Putri yang text mining lewat Twitter itu, kalau kita pakai RStudio, satu hal yang gue suka dari RStudio itu karena gini, simpel, gampang. Hanya 48 ini line. Ini juga karena kebanyakan enter sama ini. Kalau enggak dikit doang. Hanya sedikit, hanya seperti gini. Enaknya RStudio karena seperti ini nih, gampang dia. Kita hanya butuh install Pickages yang Twitter, rcarl, wordcloud ini untuk visualisasi akhir ya. Terus corpus sama TM. TM ini artinya text mining. Kalau nggak ada TM, kalimat-kalimatnya nggak bisa di mining gitu. Gue tunjukin contohnya aja nih langsung. Enter. Dia install Pickages pertama dari R. Biarin dulu dia install R. Gue udah install sih mana, tapi nggak apa-apa sih. Biarin dia install R. Apa nih? Hitung determinan bisa juga pakai R. Semua bisa lah. R nih pokoknya perfect, number one. R. Harusnya sih kita semua udah punya R di laptop masing-masing ya. Biar bisa langsung praktek. BTW determinan apa? Yang itu ya matrix ya? Bisa kita aljabar itu. Nggak juga. Bukan berarti semua matematika bisa dipakai di R. Saingannya nanti. Tenang, Python masih di atas angin. Jadi yang pengguna Python bersenang hatilah kalian, wahai anak Python. Lama sekali nih. Gue tunjukin seninya RStudio itu di mana nih. Ini masih hanya sebagian lah. Ini yang kemarin text mining gue yang tentang R yang dijadiin buku nih. Anak TI itu pahit. Pak Is TI ya? Iya Bang, iya. Iya. Anak TI PAI, anak IF R Studio. Itu saingan sama anak-anak TI. Nanti kalau kita udah seperti tadi udah bisa ngotak-ngatik R seperti kita ngotak-ngatik T blue yang tadi, baru kita itu makin sering. Oh iya oke mantap. 1735. Wah ini lama nih. Langsung aja kayaknya nih gue tunjukin hasil lanjutnya. 1735 ya? Dia kagak banget. Oke. Lupa. Asik soalnya nih R nih.
Oke. Oke, untuk pembahasan R nanti 2 kali pertemuan ya. Jadi setiap materi kita 2 kali pertemuan, setelah itu kita evaluasi. Intinya R seperti dasar-dasar aja yang kayak tadi, itu dasar-dasarnya seperti tadi itu. Kalau udah paham ya, berarti kita buat presentasi lagi tuh yang kayak table tadi tuh. Kalau presentasinya udah bisa lagi, baru udah kita gas ke Python. Mantap gak tuh? Python nih bos. Gak ada yang mau bertanya? Sebelum kita tutup? Kalau ini Bang, bahasa Apaan? R tuh kegunaan kedepannya buat apa aja gitu? Data science kan salah satunya. Nah, Selain itu apa aja? Bang? oh, itu dia tuh salah satu kekurangannya R dibanding Python karena itu. R hanya fokus di bidang pengolahan data. Dia hanya fokus di pengolahan data. Jadi R itu hanya itu doang, data science doang. Dia nggak bisa kayak gak se-powerful Python lah. Makanya kenapa kebanyakan orang lebih suka Python. Tapi kalau yang mau fokus di data doang ya sabar dulu kalau soal R. Cuma ya itu, R hanya khusus untuk data science doang. Nah ini nih workload nih. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Teman-teman masih ada pertanyaan mungkin? Nih ini hasil dari workload-nya nih seperti gini nih. Oke. Udah ini hanya untuk contoh doang. Kalau gitu gue matiin ini nih, apa? Stop share. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin Zulfa bisa langsung tutup aja gitu. Oke, terima kasih Kak Grasberg atas ilmunya yang udah disampaikan ke kita. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir pada UKM Data Science ini. Semoga kedepannya makin semangat. Ya masih semangat kan? Walaupun sore-sore. Masih dong. Masih, alhamdulillah. Semangat. Semangat. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita foto-foto dulu ya. Mungkin yang bisa open kamera. Kalau gue pakai kamera laptop nih rusak nih kamera. Oke, kita foto dulu ya. Ayo, Faiz, Heidi, kameranya. Oke, Heidi mantep nih. Lagi di jalan Bang, nanti aja. Next time. Nggak apa-apa, biar kita lihat pemandangan di jalan gitu loh maksudnya. Oke. Bisa. Oke. Oke, teman-teman lain bisa open cam, kita foto bareng. Next time. Ayo teman-teman, siapa nih? Al-Fatah, Anifa, Putri, mana? Oke. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua. Thank you semua. Sebelum mengakhiri kita baca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin sekian dari UKM ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sehat selalu Kak. Sama ya. Semua. Amin. Thank you semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye.